Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil laporan pendampingan keuangan UMKM yang mana studi kasus kami ambil di budidaya jamur tiram Ar-Razi, yang mana disusun juga oleh saya Muhammad Yoga Nur Fahlian dan rekan saya Abdul Aziz. Yang pertama yaitu peran dan tantangan UMKM di Indonesia. Sebagai pendorong ekonomi, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, penyerap sekitar 97% tenaga kerja atau 117 juta pekerja usaha mikro, mendominasi dengan 99,62% dari total unit UMKM. Yang kedua, sebagai tantangan adaptasi, UMKM perlu beradaptasi mengembangkan produk baru untuk memenuhi pasar yang berubah, persaingannya ketat, ditandai oleh pendatang baru, ancaman produk pengganti, dan kekuatan tawar-menawar. Pentingnya perhitungan harga pokok produksi dan pengolahan keuangan ada 3. Yang pertama, sebagai penentu harga jual. HPP krusial untuk menetapkan harga jual produk yang tepat, memastikan probabilitas usaha. Yang kedua, sebagai pemantauan biaya, memungkinkan pemantauan realisasi biaya produksi dan perhitungan laba rugi periodik. Yang ketiga, sebagai kepastian hasil. Pengelolaan keuangan yang baik memberikan kepastian hasil dan harga pasar, menghindari pencampuran dana pribadi dan usaha. Selanjutnya yaitu ada profil usaha budidaya jamur tiram Ar-Razi, yang mana usaha itu pemiliknya, yang pertama nama usaha budidaya jamur Ar-Razi, nama pemiliknya yaitu Uwais Ar-Razi. Produk utama backlog jamur tiram, berdiri sejak tanggal 16 Maret 2018. Usaha agribisnis ini berlokasi di Desa Curah Rejo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, yang mana memanfaatkan kondisi lingkungan yang ideal untuk budidaya jamur. Selain produksi, Ar-Razi juga memberdayakan masyarakat sekitar melalui pelatihan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong kemandirian ekonomi desa. Selanjutnya yaitu identifikasi produk backlog jamur tiram Ar-Razi. Yang pertama, bahan baku berkualitas, terbuat dari serbuk gergaji, dedak, kapur, dan air, diproses steril untuk pertumbuhan optimal. Yang kedua, bibit unggul, diinokulasi dengan bibit F3 jamur tiram putih berkualitas tinggi dalam ruangan steril. Ukuran standar, berat kurang lebih 1,2 kg, diameter kurang lebih 10 cm, menghasilkan 4-6 kali panen per backlog. Masa inkubasi 30-40 hari inkubasi. Panen pertama 5-10 hari setelah pembukaan backlog. Faktor produksi budidaya jamur tiram Ar-Razi. Yang pertama, tenaga kerja, yang mana ada 2 tenaga kerja pengolah proses produksi. Bahan baku meliputi serbuk kayu, bekatul, plastik, bibit jamur, kapur bubuk, cincin, dan tutup backlog. Modal bersumber dari modal individu pemilik usaha. Peralatan meliputi mesin pres, backlog, serok, dan tong. Faktor-faktor ini esensial dalam menghasilkan backlog jamur tiram berkualitas tinggi, pengelolaan yang efisien, dan setiap faktor produksi memastikan kelancaran operasional dan kualitas produksi. Baik, selanjutnya yaitu penentu harga pokok produksi. Di sini kami menghitung 2, full costing dan variable costing. Nah, full costing ini memperhitungkan seluruh biaya produksi, meliputi biaya variabel, biaya tetap, biaya overhead, dan sebagainya. Nah, dari data ini kami sudah merancang biaya variabel yaitu 13.680.000, biaya tetap 4.900.000, biaya overhead 130.000. Nah, jadi total produksi yaitu 18.710.000, yang mana perusahaan itu menghasilkan 250 backlog per hari kali 30 hari yaitu 7.500. Nah, untuk menentukan HPP yaitu rumusnya total biaya dibagi hasil produksi. Jadi total biayanya 18 juta
710.000 dibagi 7.500, HPP-nya yaitu 2.495. Nah, di sini mengambilkan keuntungan 25%. Jadi 624 rupiah. Nah, jadi harga jual plus keuntungan kurang lebihnya 3.119 rupiah. Nah, budidaya ini membulatkan menjadi 3.000 rupiah berbacklognya. Nah, sedangkan untuk variabel costing, jadi menghitung biaya variabelnya saja. Nah, total biaya variabelnya 13.680 dibagi hasil produksinya sebesar 7.000 7.500 backlog per bulan. Nah, HPP-nya yaitu 1.824. Nah, sama juga mengambil keuntungan 25%, yaitu 456 rupiah. HPP plus keuntungan perkemasan jadi 1.824 ditambah 456 rupiah menjadi 2.280. Nah, dibulatkan menjadi 3.000. Di sana cuma menjual harganya 3.000. Variable cost maupun full costing. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yoga. Perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah pendampingan. Pendapatan awal 22.500.000 jadi 3.970. Biaya produksi 7.830.000, 18.710.000. Laba bersih 14.670.000, 3.760.000. Sebelum pendampingan, laporan keuangan UMKM budidaya jamur tiram Ar-Rozi sangat sederhana, hanya mencatat pendapatan dan biaya produksi. Setelah pendampingan, laporan menjadi lebih struktur dengan rincian biaya variabel, biaya tetap, dan biaya overhead. Meskipun laba bersih terlihat menurun, ini mencerminkan pencatatan yang lebih akurat dan komprehensif, termasuk biaya-biaya yang sebelumnya tidak tercatat. Kesimpulan dan rekomendasi: pencatatan terstruktur. UMKM mampu menyusun laporan keuangan lebih terstruktur setelah pendampingan, termasuk HPP, laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Kondisi keuangan stabil. Usaha menunjukkan laba bersih positif dan neraca seimbang, menandakan kondisi keuangan yang sehat. Rekomendasi: menerapkan pencatatan rutin, mengikuti latihan akuntansi dasar, dan memisahkan keuangan pribadi atau usaha untuk akurasi data. Dengan pencatatan yang lebih baik dan pengelolaan keuangan yang akurat, UMKM ini memiliki prospek untuk berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang valid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.